Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Karin Pristia. Saya dari Prodi Akuntansi 2019 Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Sistem Informasi Manajemen bab 2, yaitu tentang Sistem Informasi untuk Keunggulan Kompetitif. Silahkan disimak. Yang pertama, kita akan belajar model sistem umum perusahaan. Model sistem umum perusahaan merupakan model yang menampilkan arsitektur bagi seluruh jenis organisasi dalam bentuk sebuah sistem. Nah, pada sistem ini menunjukkan aliran sumber daya dari lingkungan melalui perusahaan dan kembali ke lingkungan. Nah, terdiri dari sumber daya fisik dan sumber daya virtual. Nah, selanjutnya yaitu perusahaan dan lingkungannya. Sebuah perusahaan adalah suatu sistem fisik yang dikelola melalui penggunaan sebuah sistem virtual. Yang kedua, sistem fisik perusahaan merupakan suatu sistem terbuka di mana ia berhadapan dengan lingkungannya. Yang ketiga, sebuah perusahaan mengambil sumber daya dari lingkungannya, mengubah sumber daya tersebut menjadi produk dan jasa, dan mengembalikan sumber daya yang telah diubah kembali ke lingkungan. Selanjutnya yaitu perbedaan antara sumber daya fisik dan sumber daya virtual. Di sini adalah perbedaannya. Selanjutnya ada mekanisme pengendalian perusahaan. Memiliki unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan mengendalikan operasinya. Ada di sini ya unsur-unsurnya. Lanjut, ada lingkaran umpan balik. Lingkaran umpan balik terdiri atas sumber-sumber daya virtual. Yang kedua, data dikumpulkan dari perusahaan dan dari lingkungan lalu dimasukkan ke dalam pemproses informasi yang mengubahnya menjadi informasi. Selanjutnya, perusahaan di dalam lingkungannya. Sebuah perusahaan tercipta atas dasar tujuan untuk memberikan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan lingkungannya. Lingkungan dapat bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Yang kedua, unsur-unsur lingkungan adalah organisasi dan individu yang berada di luar perusahaan dan memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung atas perusahaan. Nah, di samping ini ada model 8 unsur lingkungan. Silahkan dibaca ya. Aliran sumber daya lingkungan. Yang pertama, perusahaan terhubung dengan unsur-unsur lingkungan melalui aliran sumber daya lingkungan. Yang kedua, aliran-aliran yang umumnya terjadi. Yang ketiga, aliran yang lebih jarang terjadi. Yang keempat, satu-satunya sumber daya yang menghubungkan perusahaan dengan seluruh unsur adalah informasi. Selanjutnya ada mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan. Yang pertama rantai pasokan, yang kedua manajemen rantai pasokan. Selanjutnya, manajemen rantai pasokan terdiri dari aktivitas-aktivitas berikut ini. Silakan dibaca. Selanjutnya ada sistem elektronik. Seiring dengan mengalirnya sumber daya melalui rantai pasokan, maka mereka akan dapat dilacak secara elektronis, langkah demi langkah. Lalu, seiring dengan terkumpulnya data, sistem informasi perusahaan akan diperbarui untuk menggambarkan lokasi terakhir dari sumber daya yang dilacak. Dan kemampuan untuk melacak aliran sumber daya seiring dengan terjadinya akan memberikan kontribusi pada manajemen rantai pasokan. Nah, di sini ada beberapa keunggulan kompetitif. Di sini ya. Bisa di-skip. Lalu ada memperluas ruang lingkup rantai nilai. Ada di sini juga. Bisa di-skip juga ya. Lanjut, ada dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Yang pertama ada keunggulan strategis dan yang kedua ada keunggulan taktis, yang ketiga ada keunggulan operasional. Nah, di sini ada tantangan pesaing-pesaing global dan ada kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional. Bisa dibaca. Lanjut, ada kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional.
Koordinasi adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di dalam pasar global. Nah, di sini ada juga keuntungan dari koordinasi. Di sini ya, bisa di-skip dan dipelajari. Lanjut, ada juga tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Yang pertama itu ada kendala-kendala politis, yang kedua ada rintangan budaya dan komunikasi. Nah, itu ada pembatasan pembelian impor peranti keras, pembatalan pemrosesan data, pembatasan komunikasi data. Yang ketiga ada masalah teknologi, yang keempat kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Selanjutnya, manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah semua aktivitas seperti mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif, dan menghapus informasi pada waktu yang tepat. Sumber daya informasi sebuah perusahaan terdiri atas peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, database, informasi yang ditampilkan dalam bentuk yang tepat akan memiliki relevansi, akurasi, dan ketepatan waktu dan lengkap. Selanjutnya ada juga dimensi informasi, ada 3. Yang pertama, relevansi, yang kedua, akurasi, yang ketiga, ketepatan waktu, yang keempat, kelengkapan. Selanjutnya ada sifat manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Ada sistem informasi berupa warisan, manajemen gambar. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Yang pertama ada perencanaan strategis bagi perusahaan, dan yang kedua ada rencana strategis untuk area bisnis. Pendekatan SPIR. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi SPIR adalah pengembangan rencana strategis secara paralel bagi informasi dan perusahaan, sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang akan diberikan oleh layanan informasi. Rencana ini akan mencerminkan permintaan dukungan sistem di masa yang akan mendatang. Selanjutnya ada kandungan inti rencana strategis sumber daya informasi. Yang pertama, organisasi yang berbeda akan menciptakan rencana-rencana strategis sumber daya informasi yang berbeda pula. Yang kedua, ada 2 topik inti yang hendaknya terdapat di setiap rencana. Ada di sini juga. Terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.